Hai guys, kembali lagi ke channelnya Nupus Home. Hari ini kita membuat something different ya. Jadi aku mau coba kasih dogo makan di tempat yang berbeda selain di rumahnya sendiri. Jadi aku tadi kan udah sempat bawa dogo jalan-jalan sebentar. Mau tahu sih gimana sih kalau anjing dalam keadaan capek itu dia kira-kira bisa makan atau enggak ya. Terus kalau tempatnya bukan di rumah, apakah dia masih mau makan walaupun itu kesukaan dia. Jadi gini, kita mau coba lihat apakah dogo masih mau makan makanan raw food ini walaupun bukan di rumahnya. Jadi ini aku sediakan dia tuh daging sapi giling, ada daging sapi giling, ada hati, ada ayam dan beberapa jenis daging lainnya. Jadi kita mau coba ini lihat mau nggak ya dogo ya. Coba kita panggil dogo ya. Dogo, dogo come. Udah, come. Oke. Nah ini dogo, look, dogo. Dogo. Nah kita coba lihat ya, sit. Oke, good. Nah ini kan dogo ini kan biasa kita bawa dia kalau lari sore atau lari pagi kan ke sekitar dekat rumah. Nah ini kita coba lihat dia masih mau makan atau enggak. Kita coba ya, dogo. Oke, good boy. Oh ternyata secapek-capeknya anjing kita ya, dia jalan atau lari, tapi kalau dia bertemu dengan makanan kesukaan dia, aku rasa dia akan mau ya. Kita coba lagi. Kalian maunya kita training atau langsung kasih aja ya? Kayaknya sih sambil-sambil training lah ya, dogo. Down. Oh dia masih mau loh guys. Tuh. Kita karena semua anjing seperti ini, maksudnya dia dalam keadaan capek dia bisa makan. Apa cuman dogo aja, karena dogo terlalu nurut ya sama ownernya sehingga dia disuruh apa aja dia mau gitu. Nah ini hatinya, lihat guys, ini hati. No, sini dulu. Coba kita lihat. Good boy. Oke. Jadi di sini aku sediakan ada daging sapi juga. Sapi ini seperti ini ya, ini halus banget dan kita beli itu memang khusus untuk dogi kesayangan aku ya, dogo. Lihat nih. Coba kita tes dia masih bisa apa enggak ya. Dogo no ya. No. No. Masih nggak mau loh dia. Walaupun ini kesukaan dia ya. Kita bilang no, dia nggak akan makan gitu. Oke. Oke, good boy. Jadi kenapa kita jadi gini ya. Nggak selalu aku setiap hari kasih dia sambil kasih dia makan aja ya, kasihan ya. Oke. Jadi anjingku ini dia nggak selalu makan makanan raw food seperti ini ya, karena sebenarnya raw food seperti ini kalau terlalu sering kita kasih dia makan, setiap hari kita kasih dia makan kurang begitu sehat. Karena betternya, bagusnya itu anjing itu kita kasih dry food juga, supaya karena kandungan gizi dry food itu bagus untuk lebih lengkap memenuhi nutrisi untuk anjing kesayangan kita. Nah ini tulang-tulangnya. Kenapa kita harus kasih dia tulang juga ya? Jadi tulang-tulang itu sebenarnya merangsang anjing kita tuh untuk tetap ada belajar menggigit sesuatu gitu. Jadi jangan sampai kita kasih dia makanan-makanan kita kasih dia makanan-makanan yang seperti daging-dagingan tanpa tulang, itu akan membuat anjing kita jadi tidak bisa menggigit makanannya gitu. Ataupun ya kita nggak bisa bohong lah ya, kita punya anjing seperti ini untuk menjaga kita, menjaga rumah kita. Jadi something happen di rumah kita, misalnya amit-amitnya ada sesuatu yang masuk atau ada sesuatu yang tidak baik, dia bisa menggigit menggigit orang-orang tersebut gitu. Misalnya kalau ada sesuatu yang tidak baik. Jadi itu memang harus dilatih, gigitannya memang harus dilatih, terus harus dilatih juga cara menyerangnya, harus banyak hal yang harus kita latih supaya anjing kita tuh terlatih dengan baik. Seperti ini contoh salah satunya, dia harus belajar gigit, jangan sampai dia tidak bisa ngegigit sama sekali. Karena itu sebenarnya nggak bagus juga. Nah kalau dari segi kandungan nutrisinya, kandungan nutrisi sama raw food ini ya, kalau ditanya bagus mana sih raw food sama dog food, sebenarnya raw food sama dog food tuh better ya, semuanya tuh ada plus minusnya gitu. Jadi kalau
kita kasih anjing kita dry food saja juga sebenarnya nggak gitu bagus, karena jadi dia tidak bisa melatih gigitannya dia gitu kalau kita hanya memberikan dry food. Tapi kalau kita hanya memberikan dry food tapi tidak kalau kita hanya memberikan raw food tapi tidak ada dry foodnya, itu juga sebenarnya kurang baik. Karena gimana pun kandungan nutrisi yang ada pada dry food itu sebenarnya jauh lebih lengkap dibandingkan makanan-makanan seperti ini gitu. Jadi anjing pitbullku itu nggak pernah aku cuman kasih setiap hari raw food aja atau setiap hari dry food aja. Itu memang ada selang-selingnya supaya dia balance secara nutrisinya gitu. Dan karena hari ini aku coba untuk membuat video, Dogo tadi jalan dari rumah ke sini sekitar 15 menit dalam keadaan dia lari, dia capek, dia jalan, tapi dia masih mau makan makanan kesukaannya dia. Dan dia juga masih nurut dengan apa yang saya perintahkan gitu. Jadi saya pikir anjing itu tidak akan mau makan kalau dalam keadaan capek atau bukan tempatnya dia. Dogo, Dogo. Nah, aku pikir dia begitu. Ternyata dia masih mau. Nah, Dogo. Good boy. Nah, ini Dogo kayaknya nggak fokus karena dengar sesuatu ya guys. Jadi kita coba mengerti kondisi dia. Karena kan ini kan di luar, bukan di dalam teritorialnya dia. Jadi mungkin dia lebih waspada. Lebih waspada di sekitar kita. Jadi tadi tuh ada suara anjing lain, sehingga Dogo tuh kayak gak mau makan gitu. Dogo, Dogo. Oke. Dogo. Jadi ingat ya guys, kalian kalau mau pelihara anjing pitbull itu harus balance makanannya ya. Jangan kalian kasih makanan-makanan rumahan seperti nasi sisa, bekas manusia atau apapun itu, jangan. Karena anjing itu sebenarnya nggak boleh makan makanan yang berbulu. Anjing itu nggak boleh makanan-makanan yang berbumbu. Karena itu bakal merusak bulu-bulunya si anjing ini. Jadi kita nggak boleh kasih makanan-makanan manusia, kita kasih ke pitbull kita nggak boleh. Karena itu bisa buat bulu-bulu anjing kesayangan kita jadi rontok atau jadi nggak bagus lah jadinya. Tuh, dia tadi nggak fokus karena dengar sesuatu. Mungkin itu naluri dia untuk menjaga aku dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dogo, tetap jiwa explore-nya dia tuh tetap ada. Jadi nggak usah khawatir sih, kita walaupun di luar kita nggak pegang talinya, tapi kalau kita memang dalam keadaan urgent kita bilang Dogo come, dia pasti akan datang. Dogo, oke? Oke? Oh, dia lagi pee. Dogo, dia explore terus guys. Dogo, no, Dogo jatuh loh Dogo. Han, ya, Han, Dogo, nah, Dogo, sedikit lagi habis, Dogo. Jadi mungkin ini udah mau kenyang kali ya dia ya. Kalau tadi makanannya cukup banyak juga. Dogo, sit. Dogo. Nah, ini ada beberapa tulang lagi. Oke. Wow, gigitannya gila ya. Bagus banget. Jadi ini tuh bagus banget untuk merangsang gigi-giginya dia. Nggak boleh begini Dogo. Dogo. Nah, tulang-tulang kayak gini itu udah cukup sebenarnya nih. Dogo. Oke. Dogo. Nah, satu lagi nih Dogo, habis. Oke, goodbye. Dah. Lihat. Habis ya. Habis ya. Jadi ini tidak ada perbedaan misalnya anjing capek atau nggak capek dia mau makan atau tidak makan. Jadi memang setiap anjing itu kalau dia mencium sesuatu yang dia sukai, dia pasti akan makan. Tapi ini kalau anjingku ya, nggak tahu kalau anjing yang lain. Oke lah guys.
Jadi cukup sekian aja video yang aku buat. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya aku akan bikin video-video yang lebih menarik lagi. Karena ini juga udah mulai panas ya. Dan jangan lupa loh, Dogo sebentar lagi bakal jadi bapak. Mungkin 2 bulan lagi akan melahirkan anak, istrinya si Olive. Jadi kalian tunggu terus ya video-video yang aku buat. Thank you, bye-bye.